warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andiana Putra, NIM D1A019067 dari kelas C Agroekoteknologi 2019. Di sini saya akan melaksanakan tugas penyuluhan pertanian mengenai pemberdayaan kelompok tani. Pemberdayaan berarti usaha, program atau proses untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuannya secara mandiri. Keberdayaan merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh interaksi dan artikulasi dari budaya dan karsa manusia untuk berkarya secara efektif dan efisien. Pada model top-down masyarakat ditempatkan sebagai objek dalam pembangunan, negara atau pemerintah memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat. Masyarakat pada lapisan bawah tidak mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan, termasuk juga pada hal-hal yang secara langsung berkaitan dengan kehidupannya. Perspektif yang menjadi arus utama saat ini ialah perspektif pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Salah satu teori yang menjadi rujukannya utama ialah People-Centered Development. Implementasi dari People-Centered Development menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, diketahui bahwa masalah kemiskinan dan keterbelakangan adalah ketidakberdayaan masyarakat. Sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, mari simak video berikut tentang penyuluhan pertanian dari Balai Besar Pengkajian. Penyuluh merupakan jembatan sebagai penghubung inovasi teknologi peningkatan produksi usaha tani. Saat ini, konteks penyuluhan berwawasan global. Penyuluh juga harus jeli terhadap teknologi informasi dan komunikasi masa kini. BBP 2TP adalah salah satu badan yang berperan melakukan aksi penyuluhan tersebut. Selain SDM pertanian, BBP 2TP juga melaksanakan aksi penyuluhan dalam bentuk BIMTEK. Penyuluh juga wajib berinteraksi langsung dengan petani. Penyuluh masa kini dituntut untuk menjadi konsultan bagi seluruh aspek pertanian. Pertukaran informasi penyuluh dengan petani dilakukan melalui media digital. Saat ini banyak sistem informasi untuk melakukan penyuluhan. Petani dapat mengetahui informasi terkini. Adanya sistem informasi ini, petani dapat berkomunikasi dengan petani yang berbeda daerah. Penyuluh juga dapat memantau perkembangan petani di seluruh daerah. Untuk itu, sangatlah penting seorang penyuluh aktif dalam media sosial. Saat ini banyak teknologi pertanian yang sudah banyak digunakan. Untuk itu, peningkatan kapasitas penyuluh dan uji coba inovasi perlu dikembangkan. Dengan cara berinteraksi antar peneliti, penyuluh, dan petani untuk berdiskusi mencari solusi permasalahan. BBP 2TP, BPTP, dan Pusat Penyuluhan bersinergi untuk menyebarkan inovasi teknologi kepenyuluhan daerah yang ada dalam koordinasi Pemda. Melakukan uji coba inovasi teknologi, serta wahana interaksi antara penyuluh, peneliti, dan petani dapat menciptakan perubahan yang lebih baik, hingga meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para petani. Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta masyarakat tani sebagai pemutar roda perekonomian negara. Dengan peran tersebut, maka perlu pemberdayaan masyarakat tani sehingga petani mempunyai power atau kekuatan yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu usaha pemerintah bersama petani dalam rangka membangun upaya kemandirian petani dibentuklah kelompok-kelompok tani di perdesaan. Tumbuh dan berkembangnya kelompok tani dalam masyarakat umumnya didasari oleh adanya kepentingan dan tujuan bersama. Sedangkan kekompakan kelompok tersebut tergantung pada faktor pengikat yang dapat menciptakan keakraban individu-individu anggota kelompok. Dalam aspek keorganisasian, kelompok tani yang mandiri adalah kelompok tani yang mampu mengambil keputusan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan para petani dan anggotanya.
Kemampuan mengambil keputusan dalam setiap aspek kegiatan harus didukung oleh kemampuan para anggota kelompok tani dalam pengelolaan komponen organisasi yang ada. Pengembangan kemandirian kelompok tani adalah petani itu sendiri yang terikat dalam suatu kelompok tani. Dalam hal itu, penyuluh pertanian hanya berperan sebagai mitra petani, pendamping, dan fasilitator untuk mengupayakan kemandirian kelompok tani melalui langkah-langkah pemberdayaan kelompok tani yang sebagai berikut. Yang pertama ada penguatan sumber daya kelompok tani secara langsung dengan petani sendiri sebagai anggota kelompok tani menjadi subjek dan motor penggerak kemajuan kelompok tani dengan fasilitas dan kelembagaan atau organisasi sendiri. Yang kedua ada pengembangan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan yang secara langsung memberdayakan petani. Yang ketiga ada mengembangkan teknologi tepat guna bagi pemberdayaan petani. Yang keempat ada menciptakan iklim kondusif yang memungkinkan berkembangnya keberdayaan dan kemandirian kelompok tani. Dan yang terakhir mengembangkan pola kerjasama antar kelompok tani dengan kelompok tani lainnya dan antara kelompok tani dengan pihak lain. Inti dari pemberdayaan kelompok tani tersebut adalah pendelegasian kekuasaan dan pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah dengan menggunakan konsep memberi visi untuk masa depan, mengikutsertakan semua anggota dalam suatu kegiatan sehingga mereka dengan sendirinya tumbuh rasa kebanggaan pada diri mereka, kehormatan dan tanggung jawab. Pemberdayaan kelompok tani juga dapat diartikan sebagai proses berguna untuk meningkatkan skala utilitas dari objek yang diberdayakan. Pemberdayaan akan efektif apabila dapat menciptakan sistem yang kondusif dalam lingkungan kelompok yang seperti saling mempercayai, saling mendukung antar anggota, saling mendukung antar anggota dan pembinanya sehingga pembinaan tidak mengalami kegagalan. Keberadaan dan keberhasilan sangat ditentukan oleh peran aktif anggotanya. Sedangkan para pendamping yang memiliki peran sebagai fasilitator hanyalah sebagai pendukung untuk tercapainya tujuan yang diinginkan kelompok. Swadaya masyarakat berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk petani, maka dalam kelompok harus ada aturan yang tertulis maupun sebagai pegangan dalam mencapai tujuan atau cita-cita bersama. Secara umum, pemberdayaan itu diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh petani atau kelompok tani dalam meningkatkan dan penguasaan serta pemanfaatan sumber daya dari dalam maupun dari luar untuk mencapai tujuan kelompok tani. Nah, kelompok tani ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki kemampuan dalam membuat perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Lalu ada memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi kelompoknya secara mandiri sehingga akan mewujudkan keadilan bagi anggotanya. Lalu memiliki kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya secara kesinambungan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari masyarakat sekitarnya. Dari penjelasan sebelumnya dapat diartikan bahwa pemberdayaan pada masyarakat tani itu meliputi yang pertama ada pemberdayaan bertani, yaitu merubah perilaku petani dari petani yang subsisten tradisional menjadi petani modern yang berwawasan agribisnis. Lalu pemberdayaan kelembagaan petani dengan menumbuh kembangkan kelembagaan petani dari kelompok tani menjadi gabungan kelompok tani atau gapoktan, asosiasi, koperasi, dan korporasi atau badan usaha milik petani. Serta yang terakhir adalah pemberdayaan usaha tani dengan menumbuh kembangkan jiwa kewirausaha dan kerjasama antar petani dengan pihak terkait lainnya untuk mengembangkan usaha taninya. Nah, salah satu permasalahan petani ialah lemahnya posisi tawar atau bargaining power petani terhadap pedagang atau tengkolak atau pemborong. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan posisi tawar yaitu melalui konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dari praproduksi hingga pemasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan kolektivitas semua proses dalam rantai pertanian meliputi kolektivitas modal, kolektivitas produksi hingga pemasaran. Nah, menurut Ahmad 2007 dalam Nasrul 2012 sebagai berikut, yaitu pertama, kolektivitas modal yaitu upaya membangun modal secara kolektif dan swadaya. Misalnya adanya simpan pinjam produktif yang wajib bagi anggota untuk menabung dan meminjamkan sebagai modal produksi bukan untuk konsumtif. Yang kedua ada kolektivitas produksi, yaitu suatu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kualitas, serta siklus produksi secara kolektif. Kolektivitas produksi perlu untuk mencapai efisiensi produksi dengan skala produksi besar dari banyak produsen, sehingga dapat dilakukan penghematan biaya faktor produksi dan kemudahan dalam pengelolaan produksi seperti dalam penanganan hama.
Lalu ada kolektivitas pemasaran, yaitu upaya untuk mendistribusikan komoditas pertanian secara kolektif, di mana bertujuan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar dan menaikkan posisi tawar produsen dalam penjualan komoditasnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dominasi tengkulak yang menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara individual, merubah pola relasi yang merugikan petani produsen, serta membuat pola distribusi yang lebih efisien dalam pemangkasan rantai yang kurang menguntungkan. Dari gambaran di atas terlihat bahwa kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan dengan penyuluhan partisipatif yang melibatkan metode, petugas penyuluhan, dan kelembagaan yang sesuai dengan peran kelompok, keahlian anggota kelompok, dan sumber daya kelompok dapat diperdayagunakan dengan baik. Pada dasarnya, manajemen kelompok tani meliputi 4 pokok penting, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang kesemuanya diharapkan dapat dilakukan oleh kelompok tani sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tentang pemberdayaan kelompok tani, tugas dari mata kuliah penyuluhan pertanian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.